Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita malam hari ini di dalam acara Prayer Request Live. Mari kita percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk menghampiri Dia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap seruan hati kami, Engkau Allah yang mendengar ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Mari katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Amin. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan mulutku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sembah Dia. Kaulah segalanya. Kinara nama Shekinah. Engkaulah sumber pengharapan kami. Sukacitamu memenuhi kami. Yesus, tiada yang sepertimu. Kinara nama
Kaulah sumber kekuatan kami. Biar kasih-Mu mengalir malam ini Tuhan. Hadirat-Mu mengaliri tempat ini. Orana maya sane. Kinarana moya sonana namo. Biar dari mulut kami keluar puji-pujian Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Kinarana maya shinaranamu, kinaranamu sandarana maya nanamaranamu, kinaranamu yang sandaranamu. Haleluya. Shikinarana maya nanama sonarana, kinaranamu sandaranamu, kinaranamu shikinarana maya nanamu. Biar hadirat-Mu memberi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Sukacita-Mu mengalir tengah kami malam ini Tuhan. Kinaranamu shikinarama takarana karana 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 kuranamu shibidi kamarana karana karana sakarana karana karana kuranama shikinarama karana karana taka kuranama shibidi kamarana karana 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 kuranama shikinarama karana shididi. Hadirat-Mu Tuhan, Shikinarana mase, Shanarana karana shididi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biar hadirat-Mu menenangkan jiwa kami malam ini Tuhan. Haleluya. 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 kami berada, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Oh.
lagi dengan lembut. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara mengikuti Prayer Request Live ini, mari apapun kondisi kita sore ini, ada Tuhan. Kita bisa merasakan bagaimana Dia hadir, sekalipun kita nggak bisa melihat fisik, tapi ada hadirat Tuhan. Yes. Kita rasa damai, ketenangan, ada atmosfer iman bahkan yang ada di sekitar kita. Mari angkat hatimu, buka tangan seperti ini, seperti engkau membuka diri bagi Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja atas setiap pribadi, lepas pribadi. Katakan sesuatu pada Tuhan, berseru kepada Dia. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku percaya Tuhan, pasti ada pemulihan, pasti ada kesembuhan, pasti ada terobosan ya Tuhan. Apa yang kau butuhkan, katakan kepada Tuhan. Katakan, aku pasti sembuh, pasti membaik Tuhan ekonomiku, pasti keluargaku akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan sesuatu, katakan sesuatu. Biar kata-kata kita itu membangkitkan iman kita. Biarkan Tuhan mendengar dan hari ini menjadi sebuah waktu di mana Dia menjawab engkau. Di dalam nama Yesus, mari angkat suaramu. Angkat suaramu biar Tuhan mendengar jeritan hati, jeritan kata-kata kita, jeritan doa-doa kita yang diungkapkan tidak sempurna mungkin. Tapi Tuhan tahu setiap kata, setiap isi hati, bahkan Dia tahu setiap air mata kita Dia tampung di atas, di dalam kirbatnya. Di dalam nama Yesus, Kohanamaya Syakahamo, Yesus anak Daud, kami percaya Engkau masih sanggup melakukan perkara ajaib. Kau masih bisa menyembuhkan, Kau masih bisa membangkitkan, Kau masih bisa membuat breakthrough atas hidup kami. Bisa membuka jalan yang tertutup, Kau bisa membukakan pekerjaan-pekerjaan baru bahkan hari ini. Aku berdoa setiap orang akan ditolong Tuhan. Hamba berdoa seberapa banyak orang yang mengikuti IG Live ini, kami minta Tuhan, lawat kami. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Lawat kami. Kinamaya Syakanamo. Kinaramaya Syakanaramo. Makasih ya Tuhan. Kami merasakan sungguh Engkau Allah yang baik. Kasih setiamu gak pernah tinggalkan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Sore ini sebelum kami mau berdoa, kami mau dengar sharing, kami mau dengar ya Tuhan kesaksian supaya hidup iman kami dibangkitkan. Yang terpuruk, yang sedang mengalami kejatuhan bahkan apa aja yang kami alami hari ini, kami berkata kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau bangkit kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di dalam acara doa ini. Dan saya percaya Tuhan itu setia ya, Dia Allah yang setia dan adil. Dia tahu kapan untuk datang menolong kita dan saya selalu berharap setiap hari kalau ada masalah. Tuhan, mungkin ini hari menjadi hari di mana saya ditolong Tuhan, saya dilepaskan, saya dipulihkan ya. Demikianlah itulah pengharapan orang percaya. Setiap hari harus ada pengharapan bahwa hari ini mungkin saya Tuhan tolong kita. Nah, malam ini tema yang kita angkat adalah bangkit dari keterpurukan gitu ya. Saya pengen kita tahu bahwa dalam setiap hidup kita pernah mengalami keterpurukan karena kehilangan mungkin ya. Kehilangan tuh banyak, kehilangan orang kita kasih, kehilangan posisi, kehilangan harta, kehilangan keuangan. Kalau hati kita memang terikat di sana maka akan sangat sulit untuk kita bisa kayak move on ya, kita bisa lama terpuruk dan bisa kita ada banyak orang menjadi tidak pernah bangkit bahkan dan bahkan mengalami yang namanya benar-benar jatuh dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Tapi sore ini kita mau dengar sharing dari Isaac ya. Isaac pernah mengalami kehilangan
istrinya, dan itu adalah hal yang tidak mudah. Ya saya tahu karena dia sangat cinta dengan istrinya dan itu sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan bahkan. Yuk saya kasih ruang dan waktu kepada Isaac. Silakan Isaac. Ya, thank you Cik Yeni. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Nama saya Isaac, saya dari Departemen Doa. Ya, saya ingin sharing malam hari ini bagaimana 2016 yang lalu, tepatnya di tanggal 18 Agustus 2016, satu hari setelah hari kemerdekaan bangsa kita ya, saya dapat jackpot dan dapat bonus dari Tuhan yang luar biasa. Ini bukan malapetaka, ini bukan kutukan, ini bukan sesuatu yang jelek, tapi ini bonus dari Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Dan waktu itu memang sesuatu yang tidak pernah kita planning, saya planningkan. Saya bisa planning tentang masa depan, saya bisa planning tentang pekerjaan, saya bisa planning tentang keluarga. Tapi satu hal yang tidak pernah kita planning adalah hari di mana kita meninggal dari dunia ini, ya kan? Hari itu saya dapat jackpot dari Tuhan beneran itu. Waktu itu jam 12 malam. Jadi 17 Agustus malam, istri saya baik-baik saja. Waktu itu kita pulang dari Malang, jadi normal, jadi tidak ada gejala apa-apa. Tiba-tiba jam 12 malam dia batuk-batuk dan sesak begitu hebat. Saya langsung bawa ke rumah sakit terdekat karena sudah sesak, dan hanya dalam 6 jam, dari jam 12 malam sampai jam 6 itu sudah dipanggil Tuhan. Jadi sesingkat itu kita syok satu keluarga, nangis satu keluarga. Jadi waktu itu kenapa saya bisa senyum sekarang, karena saya sudah pulih sekarang. Amin. Ya, tapi di hari itu, waduh, itu enggak gampang sekali, Bapak Ibu semuanya, enggak gampang. Iya. Saya enggak pernah peluk papa saya waktu di rumah sakit itu. Tapi waktu itu saya peluk papa saya sambil nangis. Papa saya juga nangis. Dan saya enggak pernah planning itu. Kita semua enggak pernah planning itu. Istri saya dalam 6 jam dari posisi sehat sudah dia harus pulang ke rumah bapak. Ya bukan hilang sih, enggak hilang, tapi dia bersama-sama dengan Tuhan saat ini di surga, saya percaya itu. Dari situ saya kehidupan kita tadi yang Jenny sudah bilang, sesuatu yang diambil dari kehidupan kita bisa berupa materi, lebih-lebih orang yang kita kasih, itu sangat sulit sekali kita untuk move on, saudara. Jadi sangat sulit sekali. Dan waktu itu saya cuma bisa duduk di ranjang saya, dan terima kasih buat Jenny, juga buat tim doa waktu itu intens sekali menguatkan kami, juga buat keluarga saya di rumah. Mungkin yang hari ini lagi nonton juga. Ya, halo. Jadi waktu itu saya cuma bisa duduk di ranjang dan nangis, saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa sih. Di situ saya cuma dihadapkan dari hanya dua pilihan, saudara. Satu, saya mau rusak-rusakan sekalian, sudah masa depan hancur, saya nggak punya siapa-siapa. Anak saya, BTW anak saya baru 11 bulan waktu istri saya meninggal. 1 tahun aja belum genep. Kita sudah planningkan tuh mau ulang tahun di mana, kita sudah set restoran, siapa yang mau diundang, sudah seperti itu. Bahkan 1 tahun aja belum, ulang tahun 1 tahun si Casey anak saya aja belum terjadi, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan betapa momen itu adalah, waduh, sudah kayak ke depan tuh saya mau kayak gimana. Saya ini sangat dekat sekali dengan istri saya, dan segala sesuatu saya cerita, saya selalu minta pendapat kayak gitu ya. Tiba-tiba hilang, saya kayak hilang arah, hilang pegangan, gak ada yang saya ajak ngomong gitu ya. Hari itu cuma saya bisa duduk di ranjang, saya cuma nangis sama Tuhan. Saya cuma bilang, ini mau apa Tuhan, kehidupan cuma ada 2 pilihan. Satu, saya mau benar-benar sudah hancur-hancuran lah, pergi ke pub, mabuk-mabukan, sudah lupakan semua yang terjadi. Atau yang satunya adalah benar-benar nyerah sama Tuhan, benar-benar sudah kayak orang tuh gak punya pegangan apa-apa, dan aku cuma mau pegangan sama Yesus. Puji Tuhannya saya memilih yang kedua, saudara. Jadi hari itu saya benar-benar gak bisa apa-apa. Isinya cuma setiap hari menangis di atas tempat tidur 1 jam. Saya bangun hubungan dengan Tuhan. Waktu itu masih belum bisa main gitar sih, masih pakai YouTube. Jadi ya sambil dengerin YouTube sambil nangis. Cuma itu aja yang bisa saya buat 1 jam setiap hari. Dari situ
yang saya lakukan secara rutin selama hampir kira-kira 1 tahun juga saya juga ikut ke doa fajar waktu itu di gereja gitu ya. Di situ lebih dahsyat lagi hadirat Tuhannya karena kumpul sama beberapa orang dan saya bisa rasakan kekuatan demi kekuatan itu kayak mengalir setiap hari demi setiap hari gitu ya. Jadi dari situ mulailah hubungan saya dengan Tuhan itu kembali dipulihkan dan kalau kita mengenal pribadi Tuhan gitu ya, kalau misalnya kita 2 arah gini ya, satu orang dengan orang A dengan orang B. Kalau saya berkeluh kesah gitu misalnya sama Yeni gitu ya, saya tidak hanya bisa mengenal Yeni, tapi Yeni juga bisa mengenal saya gitu ya. Jadi kalau kita sama Tuhan itu kayak hubungan timbal balik gini kan, nggak bisa satu arah aja, tapi 2 arah. Selain saya bisa dapat kekuatan dari Tuhan, saya juga bisa tangkap isi hati Tuhan kayak gitu. Jadi 1 tahun anehnya yang terjadi adalah saya malah dipakai di CG saya, ya BTW di gereja kami ada connect group, kita di CG. Ya saya tambah bisa berkarya di situ. Tuhan malah taruh hati Tuhan ke hati saya yang lagi hancur-hancuran ini. Anehnya itu. Karena saya jadi kenal sama Tuhan, Tuhan jadi kenal sama saya kan gitu. Oke, saya ikuti Yakin tak Tuhan kenal kamu? pede nih. Jadi yang terjadi adalah itu. Jadi hubungan timbal balik. Ya, itu kejadian yang luar biasa dan saya ingin berbicara kepada saudara-saudara semua yang hari-hari ini lagi kehilangan bisa materi atau hubungan atau mungkin kehilangan orang yang dikasih seperti yang saya alami. Yes. Gak ada jalan lain sih saudara, cuma satu, harus kembali ke hadirat Tuhan. Amin. Itu satu sumber kekuatan yang saya punya. Ya. Ya, satu ayat yang saya mau bacakan buat saudara, saya dapat satu ayat yaitu di 1 Korintus 2 ayat 9, saya bacakan. Wow. Tetapi seperti ada tertulis, tadi kita sudah nyanyikan lagunya BTW di awal. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertamanya waktu saya baca ayat ini saya mikirnya itu kayak berkat terus gitu loh ya. Saya mikir ini sesuatu yang gak pernah kita pikirkan, pekerjaannya datang. Ternyata waktu saya merenungkan dan saya dapat kesempatan untuk berbicara di sini sama saudara, saya jadi sadar yang gak pernah dilihat, gak pernah dipikirkan kan. Saya gak pernah pikir istri saya bisa meninggal di umur 28 tahun. Tetapi Tuhan itu sudah siapkan kekuatan buat saya. Jadi ayat ini jadi berbicara di lain sisi buat saya, dan ini saya bagikan juga buat saudara. Di lain sisi di mana apa yang gak pernah kita planning, apa yang gak pernah kita lihat, saya gak pernah bayangkan tuh istri saya berbaring meninggal di ranjang, itu gak pernah seumur-umur saya bisa planning itu. Tapi Tuhan sudah sediakan perkara-perkara yang luar biasa buat saya. Amin. Saya ada boleh nyanyi sebentar ini. Boleh. Silakan. Apa yang tak pernah dilihat mata Wow. dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ada 3 poin yang saya mau bagikan secara singkat aja yang saya dapat dari Tuhan, dari perenungan dan kesempatan ini. Yang pertama adalah kita perlu berikan ruang ya kepada Tuhan untuk melakukan haknya dalam hidup kita. Amin. Mati hidup itu di tangan Tuhan, itu haknya Tuhan. Jadi waktu saya berpikir, iya ya, kalau mau diambil sekarang, besok, lusa, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu haknya Tuhan. Kita gak boleh protes, kita gak boleh kecewa, kita gak boleh ragu. Tuhan tetap baik. Ya, yang kedua adalah isilah kekosongan hati kita
dengan kasih Tuhan. Wow. Sesuatu yang diambil dari hidup kita yang tadi dicintai, apapun itu, harta, hubungan, orang yang kita kasih, waktu diambil, istilahnya diambil, itu ada yang kosong tuh di dalam hati. Harus diisi dengan sesuatu. Kalau enggak, kekosongan ini akan menggerot hidup kita, menggerogoti hidup kita, yang akhirnya kita bisa jadi tambah fatal hasilnya. Harus diisi dengan, kalau tadi saya isi dengan hadirat Tuhan, itu sangat cukup dan sangat memuaskan kehidupan saya. Dan yang ketiga adalah kita harus pakai akal dan pikiran sehat kita untuk melihat kebaikan Tuhan Wow. dalam hidup kita. Yes. Jadi harus berpikir clear. Waktu istri saya nggak ada di permasalahan saya, waktu istri saya dipanggil Tuhan, saya mulai pikir clear, pakai pikiran yang sehat. Iya. Dia sudah nggak sakit, dia sudah di surga sama Tuhan, so buat apa sedih? Itu pikiran sehatnya. Kalau kita campur dengan perasaan dan hati yang kosong, kita akan galau terus-terusan di situ. Tapi kalau kita coba berusaha berpikir sehat, kita coba berusaha berpikir seperti cara Yesus berpikir, dia sudah sama-sama Yesus, nggak sakit lagi, nggak sengsara lagi. So, buat apa kita sedih dengan keadaan itu? Bukankah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Waktu kita berpikir sehat, kita pikir sehat lagi, saya mulai mundurkan hari-harinya. Terjadi beberapa kasus-kasus yang luar biasa yang mungkin saya nggak bisa ceritakan karena waktu. Saya mulai dapatkan poin-poin yang luar biasa. Akhirnya, keputusan terakhir, Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap berkuasa. Ya, itu aja mungkin yang saya bagikan, C. Iya, Bapak Ibu Saudara, titik balik dari Isaac ini saya sambung ya. Ada titik balik yang dia dapatkan itu nggak lama sih, 1 tahun gitu ya. Yang saya mau coba ngomong kepada kita semua pada waktu kita ngalami keterpurukan, kayak kita jatuh, kita kayak nggak punya kekuatan ya. Nah, saya mau katakan jangan diam, ya. Kita harus datang untuk mencari pertama-tama pertolongan Tuhan. Jadi jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Dan yang kedua, jangan sampai kita terpisah dari komunitas, karena itulah orang-orang yang mensupport kita dalam doa. Ya, tadi sudah Isaac bilang 3 poin, tapi memang saya juga sempat mau ringkaskan bahwa poin pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang pertama kita harus tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Yes. Ada banyak hal itu kita nggak bisa mengerti. Amin. Tapi kita belajar trust sama Tuhan, karena dialah pemilik hidup kita. Dia yang empunya kehidupan kan. Ya, jadi kita nggak bisa, tadi Isaac ngomong hak Tuhan. Tuhan mempunyai daulat atas setiap kita. Kita masih harus percaya bahwa God still is control. Jadi dia take control. Dia menguasai alam semesta ini, ya. Jadi itu yang pertama kita mesti tahu. Poin pertama bahwa Allah itu tetap baik. Apapun yang terjadi, kita mesti berkata, dia tetap baik dan dia pegang kendali atas hidup Amen. kita, atas hidup dunia ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bisa berkata God is good. Yes. Ya, dengan cara itu kita bisa menghindari bahkan kehancuran lebih parah, karena ketika kita mulai mencurigai Tuhan, kita mulai punya pikiran negatif tentang Tuhan, maka setan akan menteror kita bahkan lebih daripada, dan ke hidup kita akan semakin buruk bahkan. Dengan kita berkata Tuhan Yesus baik, saya yakin waktu dan masa-masa yang itu akan cepat dan Tuhan akan pulihkan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Tuhan akan menyatakan kebaikan buat Amen. kita. Ya, yang kedua kita mesti tahu bahwa sekali lagi bahwa kalau hari ini bahkan saya tahu ada orang-orang yang kehilangan, bukan cuma bicara tentang keluarga ya, ada juga yang kehilangan secara materi, harta keuangan gitu ya. Saya juga sempat pernah ketemu satu orang dan dia berkata tanpa disadari dalam sekejap dia kehilangan uang yang cukup banyak, dan itu nggak mudah. Itu seperti dia plan untuk sesuatu, untuk hidup keluarganya, lalu tiba-tiba itu tanpa di masa ini pandemi ini tiba-tiba kayak hilang gitu, karena memang masanya ini seperti itu ya, karena memang kesulitan dan orang-orang yang dimana dia taruh rasa aman itu ternyata justru itulah tempat dimana nggak bisa mengembalikan lagi uangnya. Nah, saya mau katakan yang kedua, sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi pemilik dari segala yang kita punya, harta. Kalau Tuhan ciptakan Taman Eden dan dia menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, dan mereka diminta untuk mengusahakan merawat Taman Eden, ya. Jadi
apapun yang Tuhan percayakan hari ini, baik itu perusahaan, baik itu harta, keuangan, semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan. Jadi seringkali kita merasa semuanya kita punya dan kita bisa pergunakan kita nggak pernah mendiskusikan dengan Tuhan bahkan. Dan kadang ketika terjadi sesuatu baru kita datang kepada Tuhan nangis-nangis. Nah, saya mau ingatkan pada kita bahwa sekali lagi Tuhanlah pemilik kita. Tuhanlah empunya apa yang kita punya. Jadi kita hanya dipercaya mengelola. Kalau ini bicara tentang keuangan atau harta. Ya, kalau hari ini ada di antara kita yang dengarkan ini, Anda sedang kehilangan keuangan atau harta atau apa aja. Mari sadari bahwa pertama Tuhan baik dan kedua Tuhanlah pemilik dari segala sesuatu. Yes. Dia empunya. Apa yang ada di bumi ini semua dia adalah empu dari segala sesuatu yang di muka bumi ini. Ya, jadi yang mau saya sampaikan malam ini, ayo bangkit yuk dari keterpurukan. Gak ada cara lain, jangan diam di tempat. Anda harus mencari Tuhan, cari hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan itu adalah tempat pemulihan yang terbaik, Yes. tempat breakthrough yang terbaik. Amin. Ya. Yuk kita datang sama Tuhan yuk. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kebaikan apa sih yang Tuhan nyatakan buat Isaac di balik peristiwa ini? Hari ini dia ada menjadi seorang pria yang meningkat dalam kerohaniannya. Saya tahu itu ada cara Tuhan kadang-kadang dengan segala peristiwa yang tanpa sengaja, kalau diizinkan Tuhan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Saya percaya kalau misalnya Isaac dalam keadaan nyaman-nyaman, dia gak akan mungkin berjuang ya untuk mengejar Tuhan. Dan hari ini mungkin dia bukan seorang yang melayani Tuhan. Hari ini saya mendapatkan dia seorang yang jadi warrior, peperangan. Dia bisa berperang, dia bisa bahkan mendapatkan suara Tuhan. Ada banyak hal di upgrade kehidupannya. Itu yang perlu kita syukuri ya. Di balik semua peristiwa yang menyakitkan, selalu di balik itu ada hal-hal yang memang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang baik. Pasti good things, di mana kita melihat bagaimana kita semakin bisa mengenal Tuhan, kita semakin di-upgrade jadi orang yang melayani Tuhan. Hari ini saya yakin Isaac bukan lagi korban. Waktu dia datang dia seperti korban. Waktu kami temukan dia datang nangis-nangis di dalam doa pagi kami. Dan memang doa pagi kami di masa itu adalah tempat di mana kami selalu memuridkan setiap jemaat yang mereka datang dalam keterpurukan. Mereka dimuridkan akhirnya di pendoa-pendoa syafaat. Nah, salah satunya Isaac ini. Jadi dari semua orang yang kehilangan, dari apa yang dia kehilangan, justru ini dia mendapatkan sebuah panggilan Tuhan yang luar biasa. Dan hidupnya di-upgrade banyak ya. Bahkan kalau dia cerita banyak tentang pekerjaan dan sebagainya, ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa gitu ya. Nah, saya minta Anda yang hari ini mengalami kehilangan dalam berbagai hal, keterpurukan apapun yang kamu alami hari ini. Mari angkat tanganmu, kita sama-sama berdoa. Angkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biarkan kebangkitan terjadi buat hidupmu ya. Nanti saya minta poin ini biar Isaac berdoa. Tapi kita bersepakat dulu berdoa ya. Semua orang yang hari ini sedang dalam kehilangan apapun, rasa kosong, rasa lonely, rasa kecewa, rasa gak menerima ya Tuhan. Mengangkat hidup mereka di hadapanmu hari ini. Apapun ya Tuhan bentuk kehilangan itu, kehilangan pacar, dikhianati bahkan ya Tuhan, ada sebuah kekecewaan, kebencian, bahkan hari ini kami minta angkat hidupmu di
dapat Tuhan. Masih ada masa depan. Kalau masih ada Tuhan, pasti masih ada pengharapan. Pasti masih ada masa depan yang penuh dengan harapan. Inamaya siagana ramo. Naramaya siagana ramaya siagana ramana nama mana nama mana nama 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 sih. Terus angkat ya Tuhan hidup setiap orang yang sedang terpuruk. Kami berkata kebangkitan terjadi. Naramaya siagana ramana mana Isaac berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari taruh tangannya di dada yang mengalami kehilangan hari-hari ini. Bapak, kami datang bersama setiap orang Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kehilangan. Kami spesifik pertama kali kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Seperti apa yang dialami hamba Tuhan. Engkau datang, Engkau menemani. Engkau memberikan sukacita. Engkau memberikan ketenangan Tuhan. Amin. Engkau memberikan damai sejahtera. Masa depan yang indah masih ada di dalam hidup saudara. Amin. Setiap bagian-bagian yang hilang itu bukan menjadi luka atau bukan menjadi satu kekecewaan yang kita bawa kepada Tuhan. Tapi itu menjadi kekuatan di mana kita boleh mendekat kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan malam hari ini biar Roh Kudus sendiri yang menemani setiap jiwa-jiwa yang merasa kehilangan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keadaannya. Hamba tahu memang perlu waktu Tuhan, tapi kami percaya, kami minta percepatan yang daripada Tuhan. Memulihkan setiap hati, membebat setiap hati yang sakit hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang kehilangan harta benda hari-hari ini, pekerjaan mungkin Tuhan, atau hubungan suami istri, anak orang tua. Kami perkatakan Tuhan, biar setiap hubungan mereka dipulihkan, setiap pekerjaan mereka dipulihkan saat mereka datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pemulihan segera terjadi. Terima kasih Tuhan. Izin berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Kami bersatu hati saat ini mengarahkan tangan buat seorang saudara ya Tuhan. Minta kesembuhan akan setiap penyakit komplikasi yang ada di bagian tubuhnya. Baik itu hipertensi Tuhan, sindrom netrofik Tuhan, dan juga penyakit tiroid. Kami perkatakan bahwa biru Yesus berkuasa menyembuhkan segala nama sakit penyakit sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Karena itu kami berdoa untuk seorang saudara ini, mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Sejak kami melakukan ibadah ini secara live saat ini juga tangan kemurahan Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk seorang saudara ya Tuhan, untuk bagian matanya yang mengalami berbayang ya Tuhan, dan juga rasa nyeri ya Tuhan. Setiap kali beliau duduk kami berdoa ya Tuhan, kok Allah yang juga menjamah dan menyembuhkan di bagian-bagian yang sakit. Kami percaya Tuhan matanya akan melihat kembali dengan jelas, dan di bagian-bagian yang sakit yang nyeri di tubuhnya Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami perkatakan Tuhan untuk seorang yang sedang menderita di bahu lengan kirinya, yang uratnya ketarik dan sangat nyeri ya Tuhan. Hari ini kami berkata, kami sepakat Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Segala yang rusak, segala yang hari ini mengalami kerusakan di dalam ototnya, kami berkata hari ini pulih dalam nama Yesus. Berdoa buat seorang yang berdoa buat mamanya yang sedang terdiagnosa kanker stadium lanjut. Kami meminta Tuhan ikut campur tangan, cabut setiap sel kanker yang ada. Aku lepaskan kuasa kesembuhan. Kami tutupi kanker ini jadi kering dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan sore ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat seorang saudari Tuhan yang mengalami keterpurukan di dalam keuangan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa, melimpah saat ini juga. Saat datang kepada Engkau, berkat-berkat itu yang akan mengejar kehidupan saudari kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat seorang saudara Tuhan yang usahanya merugi akibat pandemi. Kami perkatakan dengan iman malam hari ini menjadi untung, menjadi untung, menjadi untung. Profit di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di dalam kehidupan saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk pemulihan rumah tangga, pemulihan keluarga ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan Kau memulihkan seorang saudara ini yang berdoa untuk pemulihan hubungan dengan istrinya ya Tuhan. Saat ini kami yakin dimanapun istrinya berada yang sudah sempat terpisah sekian waktu lamanya, Engkau mengembalikan kembali, Engkau memulihkan utuh kembali keluarga ini. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kasih mesra Kristus ada di dalam keluarga ini. Amin. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk seorang saudara yang bergumul untuk hutang piutang Tuhan. Kami yakin Tuhan di dalam nama Yesus sebelum menginjak bulan yang baru ya Tuhan, di bulan Desember nanti hutang-hutangnya boleh terlunasi dengan caramu yang ajaib ya Amin. Tuhan. Berkati pekerjaannya sehingga lewat pekerjaannya apa yang diusahakan oleh tangannya dia boleh melunasi setiap hutang piutangnya di dalam nama Yesus. Korana masa. Kami perkatakan kesembuhan buat seorang ibu dari seorang saudari yang menderita sakit mah dan Ya, saraf Tuhan. kejepit dan kebergantungan dengan obat. Aku berkata hari ini ibu ini akan mengalami kesembuhan dan ketergantungan dengan obat akan segera dilepaskan. Amin. Dalam nama Yesus dan saraf ngejepit aku minta buka sekarang. Alirkan kuasa kesembuhan di mana ibu ini berada. Di dalam nama Yesus. Berdoa buat keselamatan buat seorang ibu yang hari ini anaknya meminta untuk Ya. ibunya percaya kepada Tuhan. Aku Nama berdoa Yesus. ini hari di mana Engkau melawat keluarga demi keluarga. Aku minta pertobatan terjadi buat ibu dari saudari ini. Di dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan. Biarkan roh berkat Tuhan turun atas hidup ibu Amin. ini. Terima di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan. Pertolonganmu Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Mari kita angkat tangan, berserah kepada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seorang saudara yang sakit autoimun. Kami percaya ini adalah satu penyakit yang sulit kata dokter. Ya, Tapi tidak ada yang sulit bagi Amin. Tuhan. Mungkin tidak ada obatnya, tapi kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Tuhan. Kami perkatakan kesembuhan buat saudara kami ini dari sakit autoimunnya. Pulih sekarang juga di Yes. dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudari Tuhan yang ada kanker di leher. Biar Tuhan kami kutuk setiap sel-sel kanker di dalam nama Tuhan Ya. Yesus. Terjadi kesembuhan pemulihan saat ini. Lehernya menjadi sembuh total di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk seorang yang lagi bergumul ya Tuhan, minta kesembuhan dari sakit vertigo. Kami yakin Kau menjamah Tuhan di bagian yang sakit, dan kami yakin
orang tersebut mengalami kesembuhan saat ini juga ya Tuhan. Dan setiap apa yang dia usahakan Tuhan, kami percaya ada perkenanan-Mu sehingga setiap apa yang dia usahakan menjadi berhasil. Kami Yes. menolak kegagalan di dalam nama Yesus ya Yesus. Tuhan. Kami juga berdoa untuk seseorang yang sedang berdoa untuk kesembuhan pamannya yang sedang mengalami sakit dan sedang diopnam ya Tuhan di rumah sakit. Kami perkatakan seperti firman-Mu berkata, di tempat diranjang dia berbaring. Ya. Engkau pulihkan sama Dalam nama sekali dari Yesus. sakitnya. Pemulihan Sama terjadi. sekali dari sakitnya Engkau Pemulihan memulihkan ya terjadi. Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit di tubuhnya. Tetapi kesembuhan terjadi sehingga pamannya bisa segera pulang dari rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Mari ya Tuhan. semua permohonan doa yang ada kita angkat tangan Ya. kita sepakat berdoa. Yes, Dan Lord. kuasa Tuhan menerobos. Yes, kami percaya mujizat terjadi di dalam rumah tangga ya Dalam nama Tuhan. Yesus. Aku melepaskan kasih Kristus di dalam rumah tangga. Apa yang rusak, apa yang hancur ya Tuhan, Kau pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa untuk setiap pergumulan sakit penyakit ya Tuhan. Di dalam nama Yesus aku percaya mujizat terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang bergumul untuk keturunan ya Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang memberikan indah pada waktunya ya Tuhan. Mujizat keturunan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap orang yang bergumul ya Tuhan untuk pekerjaan. Tangan kuat kuasa-Mu menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kurana Hancurkan setiap pekerjaan musuh yang hari ini kami percaya dan membisikkan kata-kata dusta. Kami nggak akan bangkit lagi, kami akan hancur, kami nggak akan bisa mengalami lagi jalan keluar. Kami berkata hari ini di dalam Tuhan nggak ada perkara yang sulit. Kami percaya pasti ada jalan keluar, pasti ada pemulihan, pasti ada kesembuhan, pasti ada kelepasan terjadi. Apapun yang sukar bagi manusia tidak sukar bagi Tuhan. Kami membawa setiap hal yang manusia nggak bisa lakukan lagi Tuhan. Kami serahkan padamu. Engkau take over, Engkau berdaulat, Engkau lakukan ya Tuhan. Berbuatlah intervensi dari surga Tuhan, intervensi dari surga. Inaramaya syakana ramaya syakana ramaya Panaramaya syakana ramaya syakana ramaya. Bapak Ibu, saudara, bulan Desember ini kita akan masuk di beberapa hari lagi. Saya mendapatkan akan banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan ya. Ketika bulan dimana kita bisa menaikkan bulan ucapan syukur juga akan ada banyak kesaksian yang akan kita bisa ceritakan gitu ya. Karena lewat kesaksian kita maka kuasa kegelapan itu dihancurkan bahkan. Dan kesaksian kita akan jadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Nah, saya minta yang terakhir ini kita angkat satu pujian, kita naikkan syukur pada Tuhan, tanda kita harus percaya setiap doa kita itu Tuhan sudah jawab. Ya, itulah orang beriman. Waktu dia berdoa, doa mungkin belum kelihatan jawab, tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan bagi kita. Kita naikkan. Terima kasih Yesusku buat Mari katakan terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pekerjaan yang Kau pulihkan. Terima kasih buat hutang yang terbayar. Terima kasih ya Tuhan buat kelepasan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari katakan terima kasih Tuhan. Thank you, buat Jesus. pertolongan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan. Thank you, Terima kasih Jesus. buat kelepasan. Terima kasih buat hutang-hutang yang terbayar. Yes. Terima Amin. kasih buat jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan buat rumah tangga yang Kau pulihkan.
Terima kasih buat keturunan yang Kau akan berikan Yes. bagi kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat masa depan yang baik. Terima kasih ya Tuhan buat tahun di mendatang. Kami percaya Engkau Tuhan akan berjalan di depan kami, Amin. membuka jalan dan baru bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat Tuhan. Percaya siapa yang gak menambahi, tapi karena berkat Tuhan menjadikan kita berhasil, dan di dalamnya Dia akan memberikan kita keuntungan besar. Amin. Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu, di mana engkau pergi, Tuhan menyertai engkau supaya apa yang kamu lakukan, Dia akan buat berhasil dan beruntung di dalamnya. Terus ikuti Tuhan, terus ikuti jalan-jalan Tuhan, maka kau gak akan pernah ditinggalkan dalam apapun yang Dia sedang lakukan di atas bumi ini. Terima kasih ya Bapak, aku lepaskan berkat atas setiap umatmu hari ini. Di dalam nama Yesus, dan kami percaya akan ada banyak kesaksian yang akan disampaikan Amin. lewat doa prayer request live hari ini. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, minta ketika Anda sudah dapat jawaban doa, tolong ya masukkan untuk Anda masukkan kesaksian supaya ada banyak orang yang diberkati lah kesaksian Yes. Bapak Ibu juga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.